Maka dalam tafsir As-Sawi, Hasyiah As-Sawi terhadap tafsir Jalalain, ya Hasyiah tafsir Jalalain dinamakan As-Sawi, itu dijelaskan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu berkisar sekitar 4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam ayat tadi surat Al-Isra atau surat Bani Israil, Subhanallazi, Maha Suci Allazi, Maha Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini kalau dalam ilmu nahu, Allazi ini isim mausul. Maka pemahamannya di sini maknanya adalah Allazi itu Allah maknanya. Maha Suci Allazi yaitunya Allah. Karena kata subhana itu hanya digandengkan kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang menarik dalam kata subhanallah, subhanallazi atau subhanallah, dan terkhusus di dalam surah Al-Isra ini. Ini ayat pertama subhanallazi. Nanti di ayat 43 memakai kata subhana, Maha Suci Allah juga. Di ayat ke-93 itu dipakai kata kul subhana rabbi. Di ayat ke-108 dalam surat yang sama subhana rabbina. Bahkan di ujung ayat surat itu walaupun tidak memakai kata subhana, tapi maknanya sama dengan subhanallazi ataupun subhana rabbi atau subhanallah, yaitunya wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarik fil mulk. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi dalam surah Al-Isra ini dimulai dengan Maha Suci Allah, dan diulang beberapa kali kalimat yang hampir sama atau maknanya sama, dan ditutup di ujung ayat dengan lafaz yang lain, lafaz tahmid, tapi maknanya juga mensucikan Allah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa di sana bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi sering membaca surah Bani Israil dan surah Az-Zumar tiap malam. Intinya hampir setiap malam Nabi Muhammad membaca surah Bani Israil atau surah Isra dan surah Az-Zumar. Subhanallazi, Maha Suci Allazi, Maha Suci Allah. Ini maknanya Allah tak beranak, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Maka kita tak boleh menjadi orang musyrik. Dan maknanya juga Allah Maha Suci dari hal yang buruk dan dari hal yang kurang. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tak sama dengan apapun. Jangan pernah tergambar Allah itu berfisik. Jangan Allah tergambar dalam hati kita Allah itu mirip makhluk. Ya, jangan tergambar dalam pribadi kita Allah itu ya tidak mampu, tidak wah, tapi dengan ada kata subhanallazi menggambarkan kepada kita bahwa Allah Maha Suci, Maha segala-galanya. Maka kita butuh siapapun dan siapapun butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Allah Maha segala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka makna subhanallazi ini kata ulama, sucikan dalam hatimu bahwa Allah itu Maha Suci. Maksudnya sucikan dalam hati kita Allah itu tak kurang,
Allah itu tak sama dengan makhluk. Allah itu tak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha suci. Dan lapaskan subhanallah. Maka kita sering diajak ketika sholat, subhana rabbiyal azimi. Ketika ruku, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ada juga subuhun kuddusun, ini maknanya sama, subuh. Ada juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Dan banyak lagi, ada subhanallah wa bihamdihi pagi 100, waktu petang 100. Ada lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ada juga ketika kita naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Dan kaum muslimin yang muliakan Allah, ketika Nabi Mi'raj berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pesan, tanah surga itu subur Muhammad. Ya, maka tanamlah, sampaikan ke umatmu. Apa dengan apa tanam? Seringlah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbabun nuzul ayat ini, sababun nuzul ayat ini adalah menolak orang-orang musyrik Isra. Maka di antara mereka ada yang taruh tangan di kepala, ya, mencemooh. Ya, ada mereka mengatakan tukang sihir. Ada tepuk tangan, hebat sihirmu Muhammad. Ini ayat ini Tuhan bisa segalanya. Kenapa kalian tidak mau percaya? Maka ketika ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh mereka, maka Abu Bakar Siddiq menyatakan, jangankan cerita ini, Isra, lebih dari ini, saya tetap akan percaya dengan Rasul, dengan Nabi, artinya Nabi Muhammad SAW, karena beliau diturunkan wahyu. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika orang kafir, orang musyrik mendustakan Nabi, tak percaya, kata ulama ini menunjukkan bahwa kisah Isra, kalau surat Bani Israil Isra, surah An-Najm nanti tentang Mi'raj dan banyak hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwa Isra itu terjadi dengan ruh dan jasad, fisik. Kalau mimpi, maka orang tak perlu menolak, orang musyrik tak perlu menolak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ada orang cerita nanti, ya, atau tadi, dia malam tadi mimpi ke Eropa, lalu balik lagi ke sini, terus ke Amerika, balik lagi ke sini, ya, kita tak perlu bantah. Kenapa tidak? Mimpi. Tapi ketika orang musyrik membantah, tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cerita Isra, maka ini menunjukkan Isra itu terjadi dengan ruh dan fisik Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, dan juga kata subhanallazi ini adalah kalimat takjub. Wah, bahwa yang akan diceritakan setelah subhanallazi cerita yang wah. Kalau tidak perlu pakai subhanallazi, betul, ya, bahwa Isra itu wah, maka dimulailah dengan subhanallazi. Satu-satunya surah yang dimulai dengan subhana adalah surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi abdi. Asra ini Allah perjalankan. Allah perjalankan. Bukan Nabi Muhammad berjalan, tapi diperjalankan. Semut bisa hari ini ke Jakarta dari Pekanbaru, tapi dia masuk dalam kantong kita, Pak. Bapak naik pesawat sampai di Jakarta, Bapak balik lagi, dia balik lagi. Itu dia Bapak bawa, ya. Nah, ini logika kecil kita. Kata-kata asra ini perjalanan malam, ya. Asra bi abdihi lailan, lailan di sini sedikit, ya, atau asra ini perjalanan malam. Kenapa malam? Syekh Ali Jum'ah menulis, ya,
bahwa supaya tidak tergambar oleh manusia malam itu waktu yang atau ayam mereka, nanti malam kalian ku minta ampunkan kepada Allah. Dan dalam Islam ada namanya sepertiga malam, bahwa malam, setiap malam ini waktu istimewa untuk berdoa, untuk minta ampun, untuk minta suatu, menunjukkan ba'diyah, sebagian dari malam. Maka dalam tafsir As-Sawi, Hasyiah As-Sawi terhadap tafsir Jalalain, ya Hasyiah tafsir Jalalain dinamakan As-Sawi, itu dijelaskan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu berkisar sekitar 4 jam. Ada yang mengatakan berkisar, pendapat lain wakila katakan 3 jam. Itu bisa ke sana dari Mekah ke Palestina, yang mana di saat itu untuk 40 hari 40 malam dengan kendaraan onta atau sebagainya. Tapi Nabi Muhammad berkisar 4 jam, ada pendapat 3 jam sudah balik Mi'raj dan turun lagi dan sampai lagi di kota. Kalau kita cek juga di Google itu perjalanan itu sekian jam, ya sekian jam. Kalau tak salah itu sekitar 9 jam, wallahu alam, dari Arab Saudi ke Israel, bandara ke bandara itu 9 jam lebih kurang tambah 12 menit. Nah, atau kita coba tengok balik. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa ini menunjukkan hal yang luar biasa sekali untuk Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan ada hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Di antaranya kiblat pertama, di antaranya tempat Mi'raj Nabi, tempat turunnya wahyu, tempat turunnya para malaikat, tempat tinggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan berbagai macam hal lainnya yang Allah allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian zuhur kita. Mudah-mudahan barokah untuk kami sendiri dan kita bersama, amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.